di sebuah desa terpencil di kaki gunung Himalaya yang menjulang tinggi, yang diselimuti kabut misterius dan sunyi senyap. Di sana, di tengah keheningan alam yang mempesona, hiduplah seorang bijak tua bernama Master Li yang dikenal karena kebijaksanaan dan penguasaan ilmu bela diri yang mendalam. Suatu hari, seorang pemuda ambisius bernama Chen datang dari jauh, mendaki lereng gunung terjal dan melewati hutan belantara, hanya untuk bertemu Master Li dan berguru kepadanya. Chen dengan mata berbinar-binar dan semangat membara yang berkobar di dalam dadanya, ingin belajar semua ilmu bela diri dari Master Li dan menjadi pendekar terkuat di dunia. Master, pinta Chen dengan penuh harap. Suaranya bergema di tengah keheningan gubuk sederhana Master Li. Ajari aku jurus terkuatmu. Aku ingin menjadi tak terkalahkan, mampu menghadapi segala tantangan dan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalanku. Master Li dengan janggut putih panjang yang terurai lembut dan mata yang memancarkan kedamaian, hanya tersenyum tipis. Ia membawa Chen ke halaman belakang, di mana terdapat 2 pohon bonsai yang tampak kontras. Satu pohon tumbuh tinggi dan kokoh dengan daun-daun yang rimbun, menjulang dengan gagah seolah menantang langit. Sementara yang lain tampak kerdil dan hampir layu, daun-daunnya menguning dan ranting-rantingnya tampak rapuh. Chen, ucap Master Li dengan suara tenang dan menenangkan. Coba tebak, pohon manakah yang lebih kuat? Chen dengan keyakinan yang tak tergoyahkan langsung menunjuk pohon yang tinggi dan rimbun. Tentu saja yang itu, Master. Ia tampak gagah, penuh tenaga, dan tak terkalahkan. Master Li menggeleng pelan. Dengan gerakan cepat bagai kilat, ia menebas pohon yang tinggi itu dengan tangan kosong. Pohon itu tumbang seketika, menghantam tanah dengan suara keras. Chen terkejut bukan main. Matanya terbelalak tak percaya. Master Li kemudian mendekati pohon yang kerdil, menyentuhnya dengan lembut seolah membelai makhluk hidup yang rapuh. Ajaibnya, pohon itu perlahan tegak kembali, daun-daunnya yang menguning sedikit demi sedikit kembali menghijau, meskipun tampak rapuh. Kekuatan sejati, ujar Master Li, suaranya bergema di hati Chen. Bukanlah tentang menjadi keras dan kaku, menentang segala sesuatu dengan kekuatan semata. Ia adalah tentang fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi dan keseimbangan seperti yin dan yang saling melengkapi dan membentuk kesatuan. Kisah Master Li dan Chen dengan indah mengilustrasikan esensi dari keseimbangan yin dan yang dalam diri kita. Yin dan yang, 2 kekuatan yang seolah berlawanan namun saling bergantung dan melengkapi. Layaknya siang dan malam yang bergantian, langit dan bumi yang saling menopang, api dan air yang menciptakan keseimbangan. Yin melambangkan sisi feminin, pasif, gelap, dingin, dan mengalir seperti air. Ia adalah intuisi, kepekaan, dan kemampuan untuk menerima. Sementara yang mempresentasikan sisi maskulin, aktif, terang, panas, dan kokoh seperti gunung. Ia adalah logika, aksi, dan kemampuan untuk memimpin. Dalam diri setiap manusia, terdapat kedua unsur ini menari dalam harmoni yang harmonis. Terlalu banyak yin membuat kita lemah, lesu, mudah menyerah, dan terlalu pasif dalam menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, terlalu banyak yang membuat kita agresif, keras kepala, mudah marah, dan cenderung mendominasi. Keseimbangan yin dan yang adalah kunci untuk mencapai harmoni dalam diri, menciptakan kehidupan yang seimbang dan bermakna. Lao Tzu, filsuf besar Tiongkok yang bijaksana, mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam banyak tulisannya. Ia berkata, menjadi lemah adalah kekuatan. Ini bukan berarti kita harus menjadi lemah secara fisik, melainkan memiliki kerendahan hati, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi seperti air yang mengalir.
menyesuaikan diri dengan bentuk wadah, dan menemukan jalan melewati rintangan. Lao Tzu berkata, yang lembut mengatasi yang keras, yang lemah mengatasi yang kuat. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekerasan dan kekuatan fisik semata, melainkan tentang ketahanan, keuletan, dan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi. Layaknya rumput yang tetap tegak meskipun dihembas angin kencang. Untuk mencapai keseimbangan yin dan yang dalam diri, kita perlu menempuh perjalanan introspeksi diri dan transformasi diri. Yang pertama, mengenali dan menerima kedua sisi dalam diri kita. Di kedalaman diri kita, tersembunyi sebuah dunia yang kompleks, sebuah lautan luas dengan arus yang berlawanan. Di sana, berdampingan sisi terang dan gelap, kekuatan dan kelemahan, yin dan yang saling tarik-menarik. Mengenali dan menerima kedua sisi ini tanpa penghakiman atau penolakan adalah langkah awal menuju keseimbangan diri. Seperti siang yang benderang dan malam yang pekat, keduanya adalah bagian tak terpisahkan dari siklus alam. Siang memberi kita energi dan semangat, sementara malam membawa ketenangan dan pemulihan. Keduanya penting, keduanya dibutuhkan. Demikian pula, sisi terang dan gelap dalam diri kita bukanlah musuh yang harus dibasmi, melainkan dua sisi mata uang yang sama. Kekuatan kita, bak mentari pagi, memberi kita kemampuan untuk berkarya, mencapai tujuan, dan menginspirasi sesama. Namun, di balik cahaya mentari, tersimpan pula bayangan, kelemahan yang membuat kita rentan, rapuh, dan kadang tersandung. Seperti seorang pendekar yang mengenali kekuatan dan kelemahannya, kita pun harus jujur pada diri sendiri. Jangan terjebak dalam ilusi kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah fata morgana. Kesempurnaan sejati terletak pada penerimaan diri yang utuh, menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keunikan kita. Ketika kita berani menyelami kedalaman diri, menerima semua yang ada di sana, maka kita akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang lahir dari kejujuran, kerendahan hati, dan penerimaan diri. Dari sinilah perjalanan menuju keseimbangan yin dan yang dimulai. Yang kedua, menemukan titik tengah. Lao Tzu berkata, kebaikan tertinggi adalah seperti air. Air bermanfaat bagi segala sesuatu dan tidak bersaing. Ia berada di tempat-tempat yang dihindari orang, karena itu ia dekat dengan Tao. Seperti air yang senantiasa menemukan keseimbangannya, kita pun dipanggil untuk menemukan titik tengah dalam diri. Sebuah harmoni antara yin dan yang ada dalam diri kita. Menemukan titik tengah bukanlah tentang menghilangkan salah satu sisi, meniadakan yin atau menghapus yang. Bukan pula tentang mencari jalan tengah yang statis dan kaku. Sebaliknya, ia adalah tentang menemukan keseimbangan dinamis di antara keduanya. Seperti menyeimbangkan timbangan yang selalu bergerak, menyesuaikan diri dengan beban yang berubah-ubah. Kita perlu mengenali kapan harus aktif dan kapan harus pasif, kapan harus mengedepankan logika dan kapan harus mengikuti intuisi. Ada waktunya untuk berbicara, menyuarakan pendapat, dan menunjukkan kepemimpinan. Namun, ada pula waktunya untuk diam, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberi ruang bagi orang lain. Keseimbangan bukanlah keadaan statis yang kaku dan tetap, melainkan sebuah proses yang dinamis yang menuntut kepekaan dan kebijaksanaan. Ia adalah tarian yang terus-menerus berlangsung antara yin dan yang, sebuah penyesuaian diri yang konstan terhadap arus kehidupan yang selalu berubah. Seperti seorang penari yang luwes mengikuti irama musik, kita pun perlu luwes dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Terkadang kita perlu menjadi air yang tenang dan mengalir. Terkadang kita perlu menjadi api yang berkobar-kobar. Yang terpenting adalah menemukan harmoni dalam gerakan, menjaga keseimbangan agar tarian kehidupan kita tetap indah dan selaras. Dalam keheningan, kita mendengarkan bisikan intuisi dan menemukan kebijaksanaan yin.
Dalam aksi, kita mengembangkan keberanian dan menyalurkan energi yang. Dengan menemukan titik tengah di antara keduanya, kita menciptakan simfoni kehidupan yang harmonis dan penuh makna. Yang ketiga, hidup selaras dengan alam. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan, kata Lao Tzu. Ini menggema kebenaran abadi tentang keseimbangan dan harmoni yang terpancar dari setiap jengkal alam semesta. Dalam sibuknya kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi, mengejar tujuan dengan tergesa-gesa hingga lupa untuk menyelaraskan diri dengan irama alam. Padahal, alam adalah guru terbaik yang mengajarkan kebijaksanaan tanpa kata-kata. Amatilah pergantian siang dan malam, dua kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi. Siang yang cerah memberi energi dan kehidupan, sementara malam yang gelap memberi ketenangan dan waktu untuk beristirahat. Keduanya bergantian dalam harmoni yang sempurna, menciptakan keseimbangan yang menopang kehidupan. Lihatlah pasang surut air laut, gerakan yang tak henti namun selalu kembali ke titik semula. Pasang yang membawa kelimpahan, surut yang membersihkan dan memberi kesempatan untuk berbenah. Dalam gerakannya yang konstan, tersimpan pelajaran tentang siklus kehidupan, tentang penerimaan dan pelepasan. Rasakan pergantian musim, transformasi alam yang menakjubkan. Musim semi yang penuh harapan, musim panas yang penuh semangat, musim gugur yang penuh warna, dan musim dingin yang mengajarkan ketahanan. Setiap musim memiliki keindahan dan keunikannya sendiri, mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Belajarlah dari kebijaksanaan alam, ikuti ritme yang tenang dan teratur, jangan melawan arus, melainkan mengalirlah bersamanya. Temukan keseimbangan dalam diri antara aktif dan pasif, antara memberi dan menerima, antara kerja keras dan istirahat. Hidup selaras dengan alam akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, orang yang selaras dengan Tao menjadi satu dengan Tao. Biarkan diri kita menyatu dengan alam, menyerap energi dan kebijaksanaannya, dan menemukan keseimbangan yang hakiki dalam diri kita. Keseimbangan yin dan yang adalah sebuah perjalanan sepanjang hidup. Ia adalah proses terus-menerus untuk menyesuaikan diri, belajar, dan bertumbuh. Dengan menemukan keseimbangan dalam diri, kita dapat mencapai kedamaian batin, kebahagiaan yang hakiki, dan kehidupan yang lebih bermakna. Kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih bijaksana, fleksibel, dan tenang. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di puncak gunung, merasakan hembusan angin yang membawa kesejukan dan kedamaian. Di bawah sana, dunia terbentang luas dengan segala kesibukannya. Namun, di sini, di puncak gunung, kamu menemukan ketenangan dan kejernihan. Kamu melihat dengan jelas kedua sisi dalam dirimu, yin dan yang selama ini bergelut. Kamu merasakan kekuatan dan kelemahanmu, menerimanya dengan lapang dada. Dan disinilah, di puncak gunung ini, kamu membuat keputusan, kamu memilih untuk tidak lagi terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dalam diri kamu. Kamu memilih untuk menemukan titik tengah, menyeimbangkan yin dan yang, menciptakan harmoni dalam diri. Sekarang, tutuplah matamu sejenak. Rasakan energi alam semesta mengalir dalam dirimu, menyeimbangkan setiap sisi dalam dirimu. Bayangkan, dirimu mengalir bersama arus kehidupan, fleksibel dan adaptif seperti air. Kamu kuat dan ulet seperti rumput yang tetap tegak meskipun dihempas angin kencang. Kamu adalah kesatuan yang utuh, seimbang, dan harmonis. Kamu adalah manifestasi dari yin dan yang, dua kekuatan yang menyatu dalam dirimu. Sekarang, bukalah matamu. Perjalanan menuju keseimbangan telah dimulai.
Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan teruslah menemukan keseimbangan dalam dirimu. Ingat kata Lao Tzu, kehidupan adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan sesuatu mengalir secara alami kemanapun mereka suka. Jadilah seperti air, menyesuaikan diri, mengalir, dan selalu menemukan jalannya. Di dalam dirimu tersimpan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang lahir dari keseimbangan yin dan yang. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang fleksibel, adaptif, dan harmonis. Jangan lupa like video ini jika kamu mendapat manfaat, subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.